Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meidan Bribda Salsa di podcast Polres Penajam Pasir Utara. Dan tentunya hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa bagi yang menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya Mbak Salsa ya. Betul banget nih. Oke, dan kali ini kita bersama bapak-bapak hebat di tengah kita kali ini. Mungkin mohon izin Bapak bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman di luar sana Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan, jabatan sehari-hari sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam hal ini saya diutus oleh pimpinan saya, Pak Kepala Dinas Pertanian, untuk ikut bersama-sama dalam kegiatan ini. Kolaborasi dengan Polres Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sudah luar biasa dan untuk menginisiasi kegiatan ini. Terima kasih. Oke, kita kedatangan tamu dari Dinas Pertanian nih, Mbak Salsa. Oke, sebelah saya Bapak mohon izin perkenalkan diri dulu. Saya juga akan memperkenalkan sudah sering kali kita. Iya ya Pak ya. Ya baiklah, pada kesempatan ini sama ya Mbak Salsa, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhadi SAGMH. Ya, jabatan saya adalah selaku Kabak SDM Polres Penajam Pasir Utara, dan pada saat ini saya mewakili Polres Penajam Pasir Utara untuk hadir di Podcast Polres. Oke. Kalau dari bintang tamunya ini, Mei, berarti kita sudah tahu nih tema yang akan kita bawakan hari ini. Betul sekali. Apa tuh Mbak Salsa tema? Tentang ketahanan pangan buat persiapan perbaikan gizi dari mendukung Asta program, Cita ya? betul, program Betul. pemerintah. Pemerintah pusat. Sebelum kita masuk di di tema kita pada hari ini. Seharusnya ya teman-teman di luar sana kita kekurangan narasumber ini ya. Seharusnya kita mengundang juga dari Dinas Ketahanan Pangan. Tapi nanti next kita akan membahas juga bersama Dinas Ketahanan Pangan. Mungkin yang Jadi ini kita tungguin ya, awal-awal betul. kali Ini chapter 1. Tungguin chapter 2-nya ya. Oke. bisa diulang lagi berarti. Iya, betul Pak, diulang lagi. Mungkin lebih ditambah sih Pak. Betul. Diulang lagi, lebih Iya. ditambah. Ditambah lagi informasi-informasinya Ya, Bapak. update. Iya, Ya, betul sekali. Update setiap perkembangan ya Mei. Karena Betul kan sekali, ini Mbak Salsa. gak akan setahun 2 tahun untuk Jangka pasti akan panjang jangka ya. panjang. Oke. Mohon izin Bapak bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya ketahanan pangan itu sendiri seperti apa Bapak untuk di wilayah PPU aja? Siap. Baik, terima kasih Mbak Mai. Berkaitan dengan apa yang disebut dengan ketahanan pangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwasanya ketahanan pangan itu suatu kondisi terpenuhinya pangan, keterjangkauan pangan, kemudian sampai dengan di tingkat rumah tangga, dan yang paling utama itu tidak bertentangan dengan kaidah agama. Oke. Dari satu definisi ini mempunyai cakupan makna yang sangat luas sekali. Berkaitan dengan ketahanan pangan itu berarti mencakup ada 4 aspek. Oke. Yang Betul. pertama itu berkaitan dengan ketersediaan pangan, kemudian yang kedua berkaitan dengan keterjangkauan pangan, kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pemanfaatan pangan, dan yang keempat itu berkaitan dengan keamanan pangan. Oke. Nah, ini kalau dijabarkan barangkali bisa setengah hari. Ya. Banyak sekali ya Bapak ya. Jadi ambil singkat-singkat saja. Singkat-singkat. Iya, pada umumnya saja. Umumnya kami di Dinas Teknis, khususnya pada Dinas Pertanian, ini sudah jelas ada mandatori, ada pembagian tugas berkaitan dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh Kementerian Pertanian ataupun Badan Pangan Nasional, di mana Dinas Pertanian ini selaku dinas yang menangani on-farm-nya. Jadi kaitannya dengan budidaya dan memproduksi yang sebanyak-banyaknya. Nah, batasannya nanti kurang lebihnya ada di situ. Karena berkaitan dengan on-farm, ya kami harus menyediakan atau memproduksi pangan itu sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara pada khususnya, dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya. Oke. Termasuk nggak sih Pak kalau Bapak menyediakan lahan? Betul, itu bagian daripada ketersediaan lahan itu bagian daripada upaya kami dalam rangka meningkatkan produksi pangan
sesuai dengan mandatori ada 2 pendekatan. Yang pertama berkaitan dengan intensifikasi. Kalau intensifikasi ini yang mengintensifkan lahan yang ada. Oke. Kemudian ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini dalam rangka untuk memperluas lahan dalam meningkatkan produksi pangan. Lah di Penajam sendiri memang mengacu pada pangan ini kan tidak hanya beras, Betul. tidak hanya padi, tidak hanya jagung, tetapi di dalamnya juga ada pangan nabati, Oke. ada buah dan sayur, itu juga bagian daripada tugas daripada Dinas Pertanian. Oke. Kalau dari Polri sendiri, Bapak, bagaimana sih peran Polri itu sendiri dalam mendukung ketahanan pangan ini? Jadi kalau peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan itu terutama terhadap programnya Pak Presiden ini untuk ketahanan pangan, memang ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri ya. Oke, siap, Pak. Yang dari kebijakan dari pimpinan, yaitu antara lain itu kita punya 3-4 program. Antara yang pertama adalah memanfaatkan pekarangan pangan bergizi, yang pertama, yang kedua pemanfaatkan lahan produktif, terus masalah distribusi, pengawasan distribusi, dan yang terakhir itu kita rekrutmen anggota Polri dari sumber-sumber yang punya keahlian dan kompetensi masalah pangan. Oke. Berarti ini masuk ke dalam Bakomsus ini kali Pak ya? Iya, Oh, iya. iya, itu juga dari yang ada dari sumber sarjana atau mungkin dari SMK. Ada Oke. yang bagian kan SMK ada ya pertanian ya, Betul, pertanian, Pak. ada peternakan, ada gizi, ada kesehatan juga, itu masuk di Bakomsus. Itu adalah salah satu kita upaya Polri ya dalam mendukung ketahanan pangan ini, sehingga kita berharap dalam tahun ini mudah-mudahan sukses gitu ya. Amin. Oke, ini udah berjalan berapa lama ya Pak kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Polres PPU? Mungkin ada 1 tahun lebih atau 6 bulan? Ya belum ada, mungkin sekitar 4 bulan. 4 bulan. Sekitar bulan Oktober ya. Oktober. Kita udah mulai dan kita dengan Dinas Pertanian sudah kita wujudkan, sudah ada buktinya Mbak Mei. Iya, kira-kira Ya, apa aja sih Pak ya, yang telah terjadi di 4 sampai 6 bulan itu antara Ya. Dinas Pertanian dan juga Polri? Yang nyata kita sudah memulai, kita menanam jagung bersama. Dan kemarin bulan lalu ya kita sudah panen. Pak. Di daerah Babulu ya Pak ya? Di Babulu ya Pak ya? Betul. 20 sudah panen, itu juga kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Polres ini. Ya, setidaknya Polres ini sudah berbuat, memberikan contoh kepada masyarakat. Betul. Bisa memotivasi sehingga jangankan ya masyarakat yang petani ya, polisi saja mau Betul menanam sekali. jagung gitu. Jadi biar dicontoh oleh para petani-petani kita ini. Oke. Dan harapan kita ke depan begitu. Semoga dicontoh dan direalisasikan di masyarakat luas ya, Masyarakat Pak ya. betul. Walaupun untuk saat ini Pak ya, Pak Habib ya, untuk saat ini untuk di PPU sendiri sih tidak ada ya kekurangan bahan pangan. Alhamdulillah Iya, sampai iya. dengan saat ini berkaitan dengan ketersediaan pangan itu mengacu pada data di Dinas Ketahanan Pangan cukup sampai dengan 3 bulan ke depan itu cukup. Kemudian apalagi pada saat ini memasuki masa panen padi ya. Panen tentunya padi. Hal ini Penajam Pasir Utara ini kan sudah terkenal sebagai Lumbung pangan. padi, betul, lumbung pangannya Kalti. Jadi Terutama tidak, padi. tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Alhamdulillah Untuk tercukupi kita- ya Pak ya. Untuk kita sih swasembada pangan ya. Swasembada pangan. Kita surplus. Surplus. Setiap tahun itu rata-rata 8.000 sampai dengan 10.000 ton. Wow. Luar biasa Banyak ya, sekali Pak ya Pak ya. Iya. Untuk beras. Untuk beras saja ya Pak, belum Ya, yang untuk lain-lain. jagung kita seperti yang disampaikan Pak Kabar SDM, kita kolaborasi sekitar 4 bulan ini sudah banyak yang kita kerjakan, terutama dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat. Contoh sederhana budidaya, kemudian panen. Panen. Ingat saya budidayanya sudah 4 kali Pak. Ya, 4 betul. kali. 4 kali? Kemudian panennya sudah 2 kali Pak ya. Nah, Berarti ini bagian dari- lanjut ya Pak 2 kalinya yang tersisa ini? lanjut Lanjut terus. sampai Lanjut dengan terus. target kita nanti tercapai Pak ya. Oke, Sampai target. kalau boleh tahu targetnya berapa Bapak? Untuk tahun ini sekitar 200-an hektar yang kita 200-an hektar Wow. lahan ya Pak ya untuk penanaman jagung itu Untuk sendiri. targetnya ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan tercapai Mbak. Amin. Tapi dalam 1 tahun. Gak apa-apa Pak. Pelan-pelan Pak, nanti Betul. tahun pertama 200, tahun kedua 400, tahun ketiga 600, kan belum tahu Pak.
Dan kita juga selain kita memberdayakan masyarakat, kita juga ada kemitraan dengan perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang punya perkebunan, yang punya izin HGU ya, kita mohon kepada mereka untuk berkontribusi, berpartisipasi. Mereka rata-rata sekitar 5 hektar. Oke, berarti jagung, dan sekarang udah dimulai. Oke. Sudah dimulai penanamannya atau sudah mulai Penanamannya. Sudah mulai penanaman. Nah, ini bagian daripada upaya ekstensifikasi tadi, sehingga apa yang menjadi target pemerintah bisa kita penuhi secara keseluruhan. Kemudian selain itu kan pada prinsipnya ada nilai bisnisnya di situ. Betul. Di mana kegiatan itu menguntungkan, Betul. pasti akan diikuti oleh masyarakat, Betul oleh pelaku sekali. utama, pelaku usaha kita pasti itu. Kemudian hal lain yang memang mempunyai daya dukung berkaitan dengan ini, memang ada mandatori oleh pemerintah berkaitan dengan obstaker pangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2016. Bulog nanti yang mempunyai kewenangan untuk mengambil semua hasil panen ini kan Bulog. Sekalipun pada saat ini produksi jagung bipil kita ini juga belum diambil Bulog. Tapi nanti itu sudah banyak. Pasti akan diambil, Pak ya. Jadi masyarakat tidak usah perlu khawatir lagi. Oke. Tidak perlu juga khawatir tentang penjualan di mana harganya takut turun enggak. Karena pemerintah kan sudah Sudah- menetapkan harganya Iya, ya. benar sekali. 5.500 1 kilonya. 1 kilo. Satu kilo Lumayan apa, juga ya, Pak ya. Jagung. Jagung pipi ya. Jadi kalau seandainya kita itu panen banyak kan, kalau dulu masyarakat petani ya, itu kan khawatir, oh saya menanam jagung sekarang nanti ketika panen susah jualnya. Sekarang enggak, dijamin. Tapi ya kata Pak Kabit tadi ya, kita untuk saat ini belum ada kesulitan. Bahkan petani panen langsung dibeli sama masyarakat yang memang memerlukan. Masih mekanisme pasar. Masih. Bulog belum menyerah. Oh, belum. Mekanisme pasar ini aja mengacu informasi kemarin yang sudah dipanen itu harganya di atas HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harganya 6.000, Pak. 6.000 ya. Harga 6.000. Jadi harapan kita semua ini bagian daripada edukasi. Betul. Yang sudah diinisiasi oleh Polres. Pak Polisi aja bisa menanam jagung, berhasil. Betul sekali. Apalagi petani. Nah ini kan Betul. harus juga kita senantiasa Dukung kita ya, Pak ya. gaungkan. Betul. Oke. Jadi sekarang Pak Polisi jabatnya jadi petani, Pak. Polisi tapi petani Jadi, juga ya, Pak ya. ya. Sebagai contoh untuk masyarakat. Ya kalau dulu kan kadang-kadang gini, wah saya nggak mau jadi petani lah, jadilah polisi. Tapi sekarang dua-duanya, Pak. Tapi kita tidak petani murni ya, ibaratnya kita itu sebagai ya Penggerak, motivator, role model lah untuk masyarakat ya, Bapak ya. Kalau dari Mbak Salsa sendiri gimana, Mbak? Saya mau nanya nih Pak, kan secara nggak langsung sebenarnya kita ini mensejahterakan petani Pak, ya kan? Nah itu ada nggak Pak inovasi atau program yang mungkin diciptakan dari dinas atau dari kepolisian untuk petani-petani itu? Ya, kalau dari kepolisian upaya-upayanya ada ya. Jadi untuk menggerakkan atau untuk memotivasi masyarakat ini ya, kalau dari pemerintah kan memang harga dijamin ya, penjualan juga dijamin oleh pemerintah. Kita ini kan sebagai pelopor atau motivator kepada masyarakat. Betul. Kita nanti akan mengadakan lomba juga. Oh, ada lomba. Ini panas Apa ini, nih Pak? buat teman-teman. Lomba untuk ketahanan pangan, yaitu setiap kecamatan atau setiap polsek kita tunjuk satu desa. Contohnya di Penajam nanti kita tunjuk satu desa. Satu Di Waru, kelurahan ya, Pak ya? Satu desa atau kelurahan, di Waru juga demikian, Oke. di Babulu ataupun Sebagu. Ini adalah untuk ya memotivasi pada masyarakat bahwa memang kita ini serius. Dan nanti yang juara ya tentunya ada hadiah lah. Jadi ada dari pimpinan. Ya, ini yang menunjuk itu dari kepolisian atau diseleksi dari kelurahannya Pak? Antar kelurahan. Ya, dari itu kan instruksi dari kepolisian ya. Terus kita tentunya menunjuk atau memilih di antara beberapa desa atau kelurahan ini yang bagus. Baru diadu antar Kelurahan lainnya di Kabupaten Danau Besar. Antar kecamatan. Antar kecamatan dulu ya, Pak ya. Oke. Di antara desa kan kita pilih untuk sebagai desa atau kelurahan yang mewakili kecamatannya. Oke. Nah, kita juga melakukan upaya-upaya seperti kita kan setiap desa atau kelurahan ada Babin Kaptipmas. Benar. Ya, kita juga gerakkan semuanya ini. Jadi kita tidak bermainnya cuma di level Mabes, Polres atau Polda, tapi sampai Ke Polsek ya, Pak ya? Polsek ke desa-desa. Iya, betul sekali. Nanti desa-desa inilah berkolaborasi
dengan PPL ya, Betul, Pak. itu dengan Ya. Pak Lurah, Betul. dengan masyarakat desa, Nah, sehingga ya Ini kok inovasinya dari Polres ya. Iya, kalau Dan inovasi dari Dinas inovasinya Pertanian dari Dinas sendiri, Pertanian Bapak? kan kaitannya dengan budidaya. Betul. Nah, kaitan dengan budidaya ini ya tentunya harus menyediakan benih yang unggul, varietas baru, yang mempunyai potensi hasil yang tinggi, respon terhadap pemupukan, kemudian Betul. teknis budidaya yang mudah. Kalau perlu sebenarnya tidak perlu pakai olah tanah seperti zaman Hidroponik. dulu lagi tanpa Beda olah dong. tanah tapi tetap menghasilkan yang maksimal. Nah, Oke. dengan inovasi-inovasi ini kan tentunya akan mengurangi faktor-faktor input yang diberikan oleh petani. Betul sekali. Nah, hal-hal ini bagian daripada yang didorong oleh Dinas Pertanian untuk dilakukan oleh masyarakat dalam rangka efisiensi pengeluaran kos atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani sehingga menjadi efisien, produksinya tetap seperti Jalan. yang diharapkan sesuai dengan rekomendasi dan lain sebagainya. Ini bagian daripada inovasi yang ada di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. ini, Oke. ini juga Pak Mei, di Dinas Pertanian ini juga menyiapkan bibit ya Pak ya. Iya, betul. Menyiapkan bibit para saudara-saudara kita masyarakat petani apabila mau menanam jagung kita siapkan bibitnya, kita bantu. Mudah sekali ya, Pak, sekarang ya? Iya, kita usulkan saja. Nanti kan bisa melalui Polres juga bisa, Siap. langsung ke Dinas Pertanian juga bisa apabila ada masyarakat yang memerlukan bibit jagung. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang mau mencoba untuk menanam jagung di pekarangan rumahnya mungkin boleh, apabila boleh, kosong boleh, ya kan boleh. Bapak bisa Boleh. langsung saja Boleh. ke Dinas Pertanian dan juga Polres PP untuk bisa dapat bibit unggulnya. Siapa tahu Mei juga mau nanam. Oh kan di iya rumah. dong, kita cari lahan dulu ya Mbak Salsa ya. Oke, Bapak dari Dinas Pertanian sendiri, ini kan Pak cuaca lagi pergantian, kondusif nggak banget kondusif sih, Pak. sekali. Bagaimana sih Pak, ada nggak strategi khusus dari Dinas Pertanian sendiri untuk menghadapi ancaman iklim, perubahan iklim itu sendiri Pak? Baik, terima kasih Mbak Mai. Dinas Pertanian merujuk pada early warning system yang diberikan oleh BMKG. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan itu jelas, runutannya jelas. Seperti contoh, pada saat ini memang musim hujan itu curah hujannya tinggi. Kemudian berkaitan dengan rekomendasi komoditas yang akan dibudidayakan itu tentunya juga sesuai dengan yang berkesesuaian dengan syarat tumbuh tadi. Oke. Nah, kemudian hal-hal lain dalam rangka untuk meminimalisir kerugian tentunya juga ada, seperti halnya kita memberikan himbauan kepada seluruh pelaku utama dalam hal ini petani untuk membudidayakan berbagai macam tanaman pada sela-sela antara musim yang ekstrim dengan yang tidak, sehingga pada saat musim yang ekstrim ini kita sudah panen. Oke. Atau kebetulan seperti ini, musim ekstrim sekarang ini bersamaan dengan awal puasa, Betul. sehingga ada satu komoditas yang memang menjadikan harganya itu jauh lebih mahal. Oke, Contoh, melambung tinggi ya Pak ya harganya Pak ya? Cabai ini kan lagi hot. Betul. Ini bagian daripada upaya kita. Sebenarnya secara produksi di Dinas Pertanian itu cukup, karena kebutuhan masyarakat yang ada di Penajam Pasir Utara itu dalam satu bulan itu 31,9 ton. Tapi produksi kita dalam 2 bulan terakhir ini antara bulan Januari dan bulan Februari ini ada 178 ton. Wow. Artinya surplus. Iya, betul. Ya, surplus. Cuman kita juga masih kesulitan dalam hal mengatur harga, karena HAP yang ditentukan oleh pemerintah ini sebenarnya antara 40 sampai 57.000, tapi harganya ternyata dia jauh di Di atas itu. Nah, ini mekanisme pasar, mudah-mudahan hal-hal ini ke depan itu bisa segera diantisipasi karena berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan menjadikan pencetus inflasi di Kabupaten Betul Penajam sekali, Pasir Bapak. Utara. Nah, ini dan apa yang dilakukan oleh Polres Penajam Pasir Utara ini sudah dilaksanakan berkaitan dengan pemanfaatan pekarangan melalui, kalau kemarin ya sebelum tahun 2025 itu
pekarangan pangan lestari. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan pekarangan pangan bergizi. Pak, betul sekali Bapak. Iya. Ya, karena nanti arahnya juga dalam rangka mendukung Program makan bergizi Pak ya. gratis. Iya. Bukan Sudah ada makan gedungnya gratis. di belakang Pak ya. Gratis ya, makan bergizi. Iya, makan bergizi gratis. Saya dengar kemarin pernyataan Pak Kapolda katanya Penajam Pasir Utara SPPG-nya terbaik sekalti nih. Tepuk tangan dulu dong buat Polres PPU ya kan. Mudah-mudahan cepat. Ya, benar. Betul, Dan amin. bisa bertahan ya, Mei. Betul untuk sebagian sekali. terbaik. Makanya dalam rangka mendukung makan bergizi gratis ini juga kita memberdayakan masyarakat ya, supaya memanfaatkan lahan-lahannya yang mungkin masih kosong, pekarangan-pekarangan yang belum ditanami, jadi nanti tanami. Kan kita dalam membangun SPPG ya untuk makan bergizi gratis ini tentunya perlu bahan-bahan yang banyak. Betul sekali Pak. Baik itu beras juga ya, terutama sayur-sayuran, terus buah-buahan. Nanti kan Betul. kita perlu pisang, perlu ada nanas, ada pepaya. Makanan bergizi lah Pak ya. Iya. Makanan Puasa-puasa gini Oke. Nanti bisa disalurkan ke SPPG kita. Betul sekali. Oke Pak, ini udah masuk segmen terakhir. Ada nggak harapan atau langkah-langkah mungkin dari dinas atau dari kepolisian untuk mengoptimalkan program ini atau biar dalam jangka panjang ini tetap stabil ataupun bisa mungkin meningkat Pak? Ya memang harapan-harapan kita, terutama dalam ketahanan pangan ya, terutama kalau Polri ini masalah jagung ya, swasembada jagung. Ini kita harapkan kepada masyarakat untuk lebih giat menanam. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan ya oleh negara ini dan memang negara tidak menjamin itu. Oke. Memang dalam hal ini ada beberapa kendala Mbak Mei. Bahwa memang masyarakat ini kan tidak semuanya lahannya itu siap ditanami. Betul. Terus pengolahannya juga mungkin peralatannya masih kurang. Dan keahliannya juga kadang-kadang belum cukup, terutama kepada rekan-rekan kita yang ada di perusahaan. Perusahaan kan biar core bisnisnya ya, itu kan sawit ya. Habis sawit, nanam sawit, terus nanam jagung. Itu memang agak apa ya? Jomplang ya. Perlu penyesuaian. Betul, Jadi, penyesuaiannya ada. Perlu penyesuaian. Dan lahan-lahan yang memang awalnya kan lahan kosong ya. Terus Betul. kalau ditanamin ini penataannya juga pas, dan tidak semuanya lahan di sini yang kosong atau yang bisa ditanamin itu tidak selalu cocok dengan ditanami jagung. Oke. Ya, jadi perlu mungkin modifikasi atau seperti apalah, mungkin dinas pertanian yang lebih paham bagaimana lahan yang kurang bagus menjadi bagus, yang lahan yang mungkin masih miring atau tidak rata nanti tetap bisa dimanfaatkan. Oke. Ada teknik tertentu. Mungkin dari Dinas Pertanian Bapak. Siap. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabag SDM kaitannya dengan teknis budidaya, insya Allah kami siap mendampingi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tentunya melalui dengan PPL kami yang setiap desa kami bisa tempatkan satu penyuluh pertanian. Oke. Kemudian dalam hal mendukung makan siang bergizi ini ada mandatori kami melalui Dinas Pertanian. Yang pertama melalui Direktorat Hortikultura, kami juga harus sesegera mungkin untuk mensupport pelaksanaan pekarangan pangan bergizi, di mana kalau untuk Provinsi Kalimantan Timur itu ada 7 alokasi dan ketiganya itu ada di Penajam Pasir Utara. Oke. Jadi yang 4 baru terbagi di 9 kabupaten kota. Artinya kita mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan yang lain-lain. Kabupaten kota lain ya Pak Ini ya? untuk pengembangan sangat di disupport dalam. ya. Iya, akan disupport. Kemudian berkaitan dengan Direktorat Hortikultura, kami segera mungkin untuk memberikan berbagai macam sumber benih aneka sayuran, buah-buahan. Kemudian berkaitan dengan anggaran, kembali lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2025 itu ada di masing-masing desa melalui dana desanya dan minimal itu 20% Pak. 20%. Oke, itu untuk anggaran MGB tadi ya Pak ya? Iya. MBG. Ya, Oke. untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga. Oke. Artinya ini
kerja kolaborasi menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, baik itu di kelompok tani, gapoktan, pemuda tani, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok wanita itu seperti kemarin Pak, apa ya yang kita lakukan berkaitan dengan pelaksanaan P2 pekarangan pangan bergizi yang ada di belakang Polres kemarin. Betul. Itu kan bagian daripada inisiasi yang sudah dikerjakan jauh sebelum ada program ini, sehingga Polres mendapatkan satuan tangan jempol. Kami belum melaksanakan, di Polres sudah melaksanakan duluan Pak ya. Pada inovasi yang luar biasa. Betul. Dan hal ini yang senantiasa kita gaungkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ibu-ibunya kan kemarin juga ikut terlibat. Iya Baik benar, itu dari di ibu-ibu Bayangkari, PKK, PKK. ibu-ibu Bayangkari, kemudian kelompok wanita tani, semua Betul. terlibat. Kemudian karena lingkupnya ibu-ibu tidak di lahan, tapi kan di pekarangan. Di pekarangan. Sehingga benar. pekarangan yang sempit ini masih mampu untuk memberikan satu keluarga itu akses pangan yang mudah. Kemudian mampu menjadikan keluarga itu mandiri pangan. Betul. Nah, ini yang senantiasa kita gaungkan, kolaborasi dengan Polres di luar Jagung ini, di luar Jagung. Jadi harapan kita semua nanti bisa masif dilaksanakan di seluruh Kabupaten Penajam Pasir Utara, dilaksanakan oleh ibu-ibu semua, sehingga menjadikan Penajam Pasir Utara ini Penajam Pasir Utara yang mandiri pangan. Oke. Itu tadi pesan-pesan dan juga harapan yang disampaikan oleh Bapak Kabak SDM dan juga Bapak Kabid. Oke, mungkin kita sudah sampai di part terakhir dari segmen podcast kita. Dari Mbak Sasa, mungkin pesannya buat masyarakat Penajam Pasir Utara. Mungkin dari yang tertuanya yang paling berpengalaman lah, Mei. Oke, pesan-pesan statement terakhir Pak, izin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya berharap pada masyarakat, khususnya masyarakat Penajam Pasir Utara, masyarakat ya, gemar memanfaatkan atau gemar menanam dengan memanfaatkan lahan perkarangannya. Jangan biarkan pekarangan yang mubazir ya, ibaratnya ya. Itu mubazir begitu saja. Kita olah, kita tanamin sehingga tadi ada kemandirian pangan setidaknya untuk keluarganya sendiri. Betul. Ya, yang kedua berkaitan dengan kita swasembada jagung ya. Kita harapkan kepada masyarakat Penajam Pasir Utara, ya ayo bersama-sama kita menanam jagung. Kita tanamin lahan-lahan kita yang sudah produktif atau yang belum produktif untuk penanaman jagung. Dan kita sudah ada komitmen ya dari Dinas Pertanian untuk membantu bibit jagungnya. Jadi tidak usah khawatir, nanti bibit ada, nanti kalaupun panen juga jangan khawatir, sudah ada yang membeli. Kalau masyarakat tidak bisa membeli, akan dibeli oleh Bulog Pak ya. Mungkin itu aja. Oke, dari Bapak Dinas Pertanian mungkin Pak. Oh, baik. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kemandirian pangan itu tidak hanya tanggung jawab TNI, Polri atau suatu negara, tetapi itu bagian daripada tanggung jawab kita. Rumah tangga sekecil apapun itu bisa dan mampu mandiri pangan, dengan catatan bisa manfaatkan lahan kita yang seoptimal mungkin sehingga menjadikan keluarga itu mudah untuk mendapatkan akses pangan dan menjadi keluarga yang mandiri pangan. Oke, kalau dari Mas Salsa sendiri apa sih Sebenarnya pesan-pesannya? kalau dari saya tuh Mei, intinya itu cuman kasih semangat lah Oke. untuk dari berbagai instansi, mau TNI, mau Polri, mau dinas-dinas yang lain untuk mendukung program pemerintah memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Iya, oke. Kalau dari saya sendiri teruslah berkolaborasi bersama elemen-elemen masyarakat yang lainnya untuk bisa memajukan ketahanan pangan, mengoptimalisasi juga MBG tadi, dan apapun yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Dinas Pertanian dan juga Bapak Kabak SDM, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua di luar sana dan bisa yang dilakukan kita semua untuk bisa mengoptimalisasi ketahanan pangan ini bisa kalian contoh di rumah sana. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu di podcast Polres selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Selamat puasa teman-teman.